Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ilham Fajar Medani dari Prodi Pendidikan Fisika, khususnya kelas A1. Di sini saya akan mengerjakan tugas matematika dasar, yaitu mengerjakan sebuah rangkaian listrik dua loop yang memiliki 3 tegangan. Bisa dilihat seperti di sini, ada 1, 2, 3. Nah, baik, mari kita mulai saja. Untuk yang pertama itu kita harus menentukan arah loopnya dulu. Untuk loop yang pertama itu saya mengarahkan ke arah sini, searah jarum jam, atau ya searah jarum jam. Ini loop 1. Terus di sini akan berlawanan seperti ini, berlawanan dari arah jarum jam. Loop 2. Kenapa? Karena di sini arus yang saya buat itu seperti ini. Arusnya mengalir ke arah sini. Ini I1, arus 1, ini I2, ini I3. Nah, bisa seperti dilihat. Itulah kenapa loop dari 1 itu mengarah ke arah jarum jam, karena sesuai arusnya, kuat arus tersebut akan mengikuti rangkaian tersebut. Dan pada loop 2 juga sama, I2 juga masuk sini dan akan memutar lagi, sehingga itulah kenapa bisa berlawanan arus dari loop 1. Baik, untuk yang pertama kita akan mencari persamaan 1. Kita mulai. Yang pertama, di sini untuk persamaan kuat arusnya diketahui bahwa I arus 1 dengan kuat arus 2 itu akan masuk bersamaan sehingga akan menciptakan kuat arus 3. Maka di sini saya akan dapat persamaan bahwa I1 ditambah I2 sama dengan I3. Oke. Maka jika kita buatkan persamaan sama dengan 0, itu I1 tambah I2 kurang I3 sama dengan 0. Maka dapatlah persamaan 1. Oke. Lanjut ke kedua, yaitu mencari loop 1, persamaan di loop 1. Oke. Pertama, kita tahu rumus mencarinya itu sigma tegangan ditambah sigma I kali kuat arus kali perambatan sama dengan 0. Maka di sini kita tahu bahwa tegangannya jika pada yang di sini bersumbu yang garisnya lebih kecil itu dianggap negatif, sedangkan yang garisnya nyentuh ke panjang itu dianggap positif. Dan dikarenakan loop 1 ini mutarnya searah jarum jam, sehingga saat berputar tersebut I1 mengarah ke yang sumbu terkecil dahulu, maka bisa diketahui bahwa negatif 6 dari rangkaian tersebut. Terus lanjut ke sini di tegangan 3. Pada tegangan 3 juga menyentuh ke garis yang pendek, maka negatif 4. Oke, tegangan tidak ada lagi pada loop 1, hanya ada V1 dengan V3, terus kita tambah dengan sigma IF. Nah, di sini kita mulai dari loop 1 dulu, ada 1 ohm, berarti dikarenakan ini masih jatah dari kuat arus 1, maka itu artinya 1 dikali 1 ohm dikali I1, ini R nya, terus ditambah kuat arus lanjut ke rambatan di I1 ada 5 ohm lagi, 5 I1, terus lanjut di I3 sekarang dikarenakan I1 sudah tidak ada, lanjut di I3 ada 2 I3, jangan lupa sama dengan 0. Oke. I1 dan I2 sama, sehingga dapat kita kurangkan dulu ini menjadi negatif 10 ditambah 1 sama 5, 6 I1 ditambah 2 I3 nih, 2 I3. Oke, terus lanjut sama dengan 0, jangan lupa. Terus kita buat nolnya hilang untuk mencari persamaan kedua, itu I1 tambah 2 I3 sama dengan 10. Di sini bisa dibagi 2. Untuk diperkecil lagi bisa, jika dibagi 2 maka jadi 3 I1 tambah I3 sama dengan 5. Maka dapatlah persamaan 2. Oke, kita lanjut ke loop 2. Ini kan loop 1 nih. Loop 2, masuk ke loop 2. 3 loop 2. Oke, dengan rumus yang sama, yaitu sigma tegangan perjumlahan tegangan terus limpahan dari I kali L sama dengan 0. Oke, masukkan tegangan pada loop 2. Di sini loop 2 tegangannya ada 2 juga. I3 nya tetap masuk dikarenakan pada loop 2 juga dikenai oleh gayanya juga, maksudnya berhubungan dengan I2. Jadi kita masukkan ada di sini dikarenakan berlawanan arah jarum jam dan menyentuh sumbu garis pendek terlebih dahulu pada loop 2, maka bisa kita ketahui bahwa
negatif 12, dan lanjut terus muter lagi ke sini. Nah, masih kena ke garis yang pendek dan dengan 4 volt, maka di sini kita jadikan negatif 4. Oke. Terus lanjut, dikarenakan tegangan sudah habis, tambah lanjut ke sigma IR. I di sini di I2 diketahui bahwa termnya hanya ada satu ya. Satu di sini yaitu 3 berarti 3I2. 3I2 seperti ini. Oke, terus hanya ada satu ya. Sini iya hanya ada satu, berarti langsung lanjut ke I3 ditambah 2I3 sama dengan 0. Nah, jangan lupa sama nolnya seperti ini. Oke, terus baru kita sederhanakan lagi sebentar. Oke, kita sederhanakan. Negatif 12 kurang 4 itu negatif 16, ditambah 3I2 tambah 2I3 sama dengan 0. Maka 3I2 tambah 2I3 sama 16 persamaan 3. Oke. Nangkap? Oke. Nah, setelah persamaan 3, maka di sini kita akan membuat sebuah matriks dengan cara pengerjaan matriks. Kita sambung di sini ya. Bentar. Oke. Kita sambung sebelah ini. Di sini kita buat seperti ini. I pada I1, pada I2, pada I3. Nah, di sini kita menghubungkan dengan persamaan yang sudah dicari di sini. Nah, di sini ada I1 persamaan 1, jadi ini lihat I1-nya hanya ada 1, masukkan 1. Terus di sini I2-nya juga ada 1. Nah, kemudian di sini itu negatif 1. Anggap ini I-nya itu dijadikan 1 gitu ya. Karena kalau misalnya 2I2, ambil 2-nya, cuman di sini kan karena cuma I2 aja, jadi dianggap ada 1 gitu ya. Jadi ini negatif 1. Lanjut ke persamaan 2. Nah, 3I1 berarti di sini 3 pada I1, di sini 3. Nah, terus di sini ada I3, dia tidak ada dikarenakan sudah sederhana, jadi dia kayak hanya ada 1 ya I3-nya. I3-nya 1. Oke. Nah, I2-nya kemana? Kok ada? Dikarenakan I2-nya tidak ada, maka ini bisa dibilang 0 pada I2. Kita masukkan 0. Oke. Lanjut pada persamaan ketiga. Di sini 3I2. I2-nya ada 3. Lanjut ke 3 sini. Terus di sini juga ada 2I3. Berarti I3-nya ada 2. Maka di sini kita tulis 2. Nah, sama seperti sebelumnya, dikarenakan I1 juga tidak disebutkan di sini, sehingga pada persamaan 3 I1-nya itu 0. Kita buat persamaan ini. Tidak lupa kita masukkan kali I-nya. I1, I2, I3 sama dengan masukkan hasil yang sudah dicari pada persamaan tersebut. Ada 0 pada persamaan 1 itu 0. Terus pada persamaan 2 menghasilkan 5, terus pada persamaan 3 itu 16. Ada apa seperti ini. Oke, lanjut. Di sini pada ini kan cara keempat, langkah keempat. Lanjut ke langkah kelima, yaitu mencari determinannya menggunakan kofaktor, mencari I1, I2, I3 tersebut. Sebentar. Oke, kita lanjut. Mohon maaf, ada gangguan sedikit. Di sini kita akan mencari I1-nya dulu. Mencari I1. Nah, dengan rumus I1 sama dengan determinan dari I1 yang nanti akan kita jabarkan dengan determinan semuanya ini. Determinan dari ini. Nah, cara mudah mencari determinan, di sini saya akan menggunakan perhitungan kofaktor. Oke. Untuk yang pertama, cara yang kofaktor itu kita akan mencari D dulu, D terlebih dahulu ya. Oke, sini saya akan garis lagi untuk mencari determinannya. Determinan D artinya keseluruhan ini ya, sama dengan kadang-kadang kita menggunakan cara kofaktor. Nah, di sini pada D itu kan dia tidak perlu diganti dengan ini kan, seperti nanti di D1 nanti saya akan jelaskan lagi. Nah, kita langsung saja ke determinan D dengan cara kofaktor. Yang pertama kita akan determinan D dengan kofaktor itu seperti ini.
pakai kofaktor. Nih, kofaktor baris 1 kolom 1 ini dengan ini, jadi tinggal ini. Oke, kita masukkan yaitu 0 1 3 2 baris 1 kolom 1. Ini kita cari determinannya, 0 kali 2 0 dikurang 1 kali 3 3, hasilnya negatif 3. Oke, lanjut ke kofaktor baris 1 kolom 2. Ini coret tinggal 3. Jangan lupa dikarenakan ini ganjil, itu kayak gini, negatif 1 dipangkatkan pangkat 3 kan, ini 1 tambah 2 nih kayak 3, jadi itu ganjil sehingga nilai determinan pada kofaktor yang ganjil itu negatif, dibuat negatif. Determinan itu bentuknya seperti ini ya, terus negatif determinan dari baris 1 kolom 2 3 0 3 0 3 0 1 2 1 2. Oke, kita determinankan lagi. 3 kali 2 6, 1 kali 0 0, artinya 0 6 dikurang 0 sama dengan negatif 6. Jangan lupa ini ada nilai negatifnya. Terus lanjut ke kofaktor 1 baris 1 kolom 3 baris 1 kolom 3 3 0 3 masuk 3 0 0 3 seperti ini. Oke, kita determinankan. Saya buat baris dulu biar lebih jelas perbedaan kofaktornya. 3 kali 3 9, 0 kali 0 0 sama 9. Maka kita sudah dapat nilai dari kofaktor baris 1 kolom 1 2 3. Nah, selanjutnya rumus mencari determinan D itu seperti ini. D dengan D sama dengan A11 A itu maksudnya dibagi ini A1 baris 1 ini. Nah, terus dikali K11 seperti yang sudah kita cari tadi, ditambah A12 kali K12 tambah A13 kali K13. Nah, ini rumusnya. Kita masukkan A11 itu ini sehingga H sama 1 dikali K11 negatif 3 ditambah A12 itu 1 dikali K13 K12 negatif 6. Selanjutnya ditambah A13 negatif 1 dikali K13 itu 9. Ini maka dapat hasil 14. Oke, negatif 18. Maka D nilai D ini yaitu 18 negatif. Oke, negatifnya negatif 18. Terus masuk ke kofaktor di bagian D1. Di D1 itu di D1 karena kita mencarikan DI1, maksudnya itu di I1 kolom I1 akan digantikan dengan hasil ini tetap, namun yang dicarikan kita itu I1 nya, jadi digantikan dengan hasil yang ada di sini seperti ini. Di D1 itu karena kan sudah diganti dengan hasil yang ini sehingga jadi 0 5 16. Ini gantikan ini dari sini, ganti ini dikarenakan ditambah I1 nya. Terus lanjut ke seperti biasa 103 itu samakan ya, 103 negatif 1 1 2. Oke, seperti ini. Nah, lanjut kita masukkan cara kofaktor seperti yang tadi. Ini K11 sama K11 berarti 0 1 3 2. Cara determinannya itu 0 dikurang 3 sama negatif 3. Lanjut ke K12 karena akan ganjil itu berarti negatif determinan baris 1 kolom 2 3 0 1. Sudah diganti ya, yang ini maaf. Ini karena sudah diganti berarti baris 1 kolom 2 berarti 5 1 16 2. Masukkan determinannya itu 10 dikurang 16 sama negatif 6. Namun dikarenakan ada negatif lagi jadi 6 hasilnya. K12 13 baris 1 kolom 3 50 16 3 50 16 3. Dicari determinan 50 16 3 15 dikurang 0 sama 15, sehingga kita dapatkan determinan D1 seperti ini. Seperti rumusnya tadi, A11 K12 K12 tambah A13 tadi K13. Mungkin untuk melihat rumusnya bisa dilihat di refresh di kesebelumkan itulah ya, untuk mempersingkat waktu. Jadi langsung saya masukkan A11 nya itu 0 dikali K11 nya itu negatif 3, terus ditambah A12 nya 1 dikali K12 nya 6, terus ditambah A13 nya itu negatif 1 dikali
K13 nya itu negatif 15, maaf. Oke, langsung kita cari hasilnya. Ini 0, 6 dikurang 15, negatif 9 ya, negatif 9. Oke, dapatlah determinan D1 itu negatif 9. Sini saya lingkaran saja supaya tahu ini D1. Maka di sini itu negatif 9. Sehingga I1 sama 1/2 ampere. Oke. Lanjut ke I2. Saya rangkai sebelahnya. Oke, kalau tidak ada kertas lagi, saya ganti kertas terlebih dahulu. Sebentar. Oke, saya ganti. Lanjut mencari determinan kuat arus I2. Mencari I2. Nah, tadi kan D-nya juga kita sudah ketahui kan, itu memang dipakai di setiap pencarian D1, D2, D3. Di sini D3-nya, D-nya kita ketahui itu negatif 18, maka kita menggunakan ini. Jadi D negatif 18. Rumusnya sama, cuman yang berbeda itu pada di D2-nya. I2 sama, oke, maaf, fokus. D2 per D. Sehingga kita harus mencari D2 terlebih dahulu. Nah, D2 di sini itu kan kita ketahui di sini, sama ini, yaitu yang tadi kan I1-nya yang diganti, sekarang I2-nya yang diganti oleh 0516. Jadi ini tetap dan 0516 ini menggantikan I2 ini. Nah, kita masukkan saja biar lebih paham. D2 itu 130 0516 karena diganti I2 kan, yang tengah-tengah negatif 1 1 2. Nah, maka inilah perbedaannya. Nah, ini hasilnya digantikan tengah I2 ini, namun yang lain tetap. Dan lanjut sampai I3 juga gitu. Oke, kita mencari kofaktornya. K11 1 itu 11 5 1 16 2 dengan 10 dikurang 16 dengan negatif 6. Lanjut K12 yaitu dari 1 kolom 2 3 0 1 2 3 0 1 ini 1 ya, 1 2. Oke, kita cari determinannya. 3 6 dikurang 0 sama negatif 6. Kenapa negatif? Seperti yang kita tahu bahwa ganjil itu, faktor ganjil itu pasti negatif. Lanjut ke kofaktor 13. Nah, kofaktor 13 itu 13 35 016 35 016 3 kali 16. Oke, saya hitung terlebih dahulu ya. 3 kali 16 48. Oke, 48 16 dikurang 0 sama 48. Oke, dapat. Nah, sehingga hasil dari determinan D2 sama seperti tadi, A1 kali A1 kali K11, A11 yang di sini itu 1, terus dikali K11 nya itu negatif 6, ditambah terus tambah dari 0 kali K12 itu negatif 6, terus tambah negatif 1 kali 48. Sebenarnya negatif 54 ya, negatif 54. Aduh, yang besar dulu ini. Maka negatif 18 dengan negatif 54. Negatif 54 itu apakah bisa dibagi? Sebentar, saya hitung terlebih dahulu berapa hasilnya. 54 14. Oke, hasilnya itu 3 ya. Iya ya, 3. Maka dihasilkan itu 3 ampere. I2 sudah dapat. Oke, lanjut ke I3. Caranya sama, itu D3 per D. D-nya juga sama, menggunakan negatif 18. Caranya sudah kita cari sebelumnya. Oke, berarti kita akan mencari determinan per D3. D3 seperti sebelumnya itu kita ganti lagi. Yang tadi kan I2 gantiin hasilnya, sekarang I3 nya diganti dengan ini. Ini 2 ini tetap angkanya. Angka I3 ini digantikan oleh 0516. Langsung kita masukkan saja ya. 1 1 3 0 03 05 16. Oke. Kita cari kofaktornya. K11 yaitu 0 1 1 5 3 16 sama 0 dikurang 15 negatif 15. Oke.
Lanjut ke K12, yaitu K12 36 5 16 36 5 16 35 16. Oke, kita masukkan 316 itu 8 ya, 8 kurang 0 9 8 negatif 8 karena ini ganjil, jangan lupa ya, saya hampir 4 ya. Oke, lanjut pada K13 yaitu di sini K13 303 0 3. Nah, ini tahu makasihnya itu 9 0 9. Kita cari D3 yaitu sama A1 seperti ini. A1 nya 1 dikali K11 nya negatif 16 ditambah A12 nya 1 dikali K12 nya negatif 8. Terus ada 0 K11 nya 0, K13 nya 0, A13 nya 0 dikali K13 nya 9, negatif 15 dikurang berarti 15. Oke, artinya negatif 63 ya, negatif 63 kita lanjut ya, berarti negatif 63 per negatif 18 menghasilkan itu sebentar ya, 3 lagi 18 3,5 hasilnya itu negatif 3,5 ya 3,5 ini kan hapus 8 3,5. Oke, tinggal ampere. Maka I1 I2 I3 diketahui yang pertama itu ada 0,5 atau 1 ampere, 0,5 ampere. I2 nya itu 3 nih, 3 ampere. I3 nya itu 3,5. Kita selesai. Sekian pembuatan video saya pada kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.